Cerita ini akan menjawab salah satu kode di ending Gending Alas Mayit. "Mas, rame-rame pada mau kemana toh?" tanyaku pada segerombolan pemuda desa yang berjalan menuju keluar desa. "Itu loh, ada ludruk, semua pada mau nonton," jawab salah seorang pemuda. "Aku ikut," ucapku sambil melompat dari pos dan mengenakan sendal jepit. "Anak kecil gak usah ikut-ikut acaranya sampai malam," larang pemuda-pemuda desa itu. "Gak mau, pokoknya ikut." Aku mengenakan sarung di punggungku dan berlari tanpa menghiraukan larangan mereka. Ludruk adalah kesenian tradisional asal tempatku di Jawa Timur yang menampilkan drama ringan dengan sentuhan musik gamelan dan tarian tradisional. Kampungku terletak di pedalaman di atas gunung di Jawa Timur. Saat ini masih belum banyak warga yang memiliki radio, apalagi televisi. Jadi saat acara seperti ini, warga desa akan berbondong-bondong pergi menonton. Sebuah panggung sederhana telah terlihat di pinggir hutan. Ternyata, bapak dan ibu juga sudah ada di sana, turut menonton, duduk lesehan, dengan sendal sebagai alas duduk. "Bapak, ibu, kesini gak ngajak-ngajak," protesku. "Cacil, gak usah ikut-ikut, acaranya sampai malam, sana pulang," perintah bapak. "Sebentar aja, aku kan belum pernah nonton ludruk," ucapku yang hanya dibalas gelengan kepala oleh bapak. Sebuah penampilan menawan ditampilkan oleh kelompok tersebut. Dibuka dengan tari-tarian yang diiringi musik gamelan dan dilanjutkan dengan drama ringan yang membahas hal-hal ringan sampai yang berat. "Yang manggil ludruk ini siapa toh, Pak?" tanyaku pada bapak yang masih serius menonton acara tersebut. "Gak ada yang manggil, katanya ludruk keliling. Gak tahu, nanti nyawer apa gimana," jawab bapak. Memang terlihat sebuah gerobak besar yang dihias cantik terparkir di belakang panggung. Mungkin itu digunakan untuk membawa peralatan-peralatan mereka. Warga desa menonton dengan serius. Sesekali mereka tertawa dengan candaan yang dibuat oleh pemain-pemain di panggung. Beberapa kali aku pun dibuat tertawa terpingkal-pingkal. Namun, aku melihat satu hal yang menarik perhatianku. Seorang tokoh yang selalu mengenakan topeng berwarna hitam. Menjelang tengah malam, acara pun selesai. Kami bubar ke rumah masing-masing. Hampir semua warga membicarakan tentang acara tadi selama perjalanan pulang. Di tengah perjalanan, kami mendengar suara lonceng kericik berbunyi. Rupanya, itu suara dari gerobak para pemain ludruk yang meninggalkan lokasi, bersimpangan dengan arah kami kembali ke desa. Kelompok ludruk itu mampir ke desa kami setiap malam Jumat. Anehnya, ternyata mereka tidak pernah meminta bayaran sedikit pun dari warga. Ini hari Kamis. Nanti malam kelompok ludruk itu akan mampir ke kampung kami lagi. Siangnya, aku membantu bapak mengurus kuda peliharaan bapak. Sayangnya, ternyata setelahnya, aku terlalu lelah dan ketiduran. Lewat tengah malam, aku terbangun. Dan ternyata, bapak dan ibu masih belum pulang. Sudah pasti, mereka menonton lagi tanpa mengajakku. Aku kesal. Segera aku mengenakan sendal dan sarungku dan berlari keluar. Ada yang aneh. Seluruh desa terlihat sepi, tanpa ada lampu-lampu yang menyala di rumah warga. Angin berhembus, meniupkan sebuah selebaran yang berisikan pemberitahuan mengenai acara ludruk itu tertiup ke arahku. "Hadirilah, lakon teristimewa oleh ludruk topeng ireng yang pasti bisa membuat malam Jumat Anda semakin spektakuler. Kali ini dengan judul lakon Desa Kumbal. Ajak seluruh warga, jangan sampai ada yang tertinggal." Aku meremas kertas itu dan merasa kesal. Acara sebagus ini, bapak dan ibu tidak membangunkanku. Nanti sampai sana akan kumarahi bapak, pikirku dalam hati. Selangkah demi selangkah aku meninggalkan desa dan menuju perbatasan hutan. Tapi aku tidak melihat ada panggung di sana. Mataku menoleh ke sekitar, dan ternyata terdengar suara musik samar-samar dari dalam hutan. Rupanya, panggungnya pindah ke dalam hutan. Aku menyusul ke sana.
Suara alunan musik terdengar semakin jelas, namun beda dari biasanya. Suaranya mengalun lambat dan terasa menyeramkan. Dari jauh, sudah terlihat panggung seperti biasa, tapi cahayanya jauh lebih redup. Aku merasakan perasaan yang tidak biasa, namun aku tetap mencoba mendekat. Apa yang kulihat sama sekali tidak dapat kupercaya. Seorang pemain pria dengan topeng hitam menari dengan kain di pinggang dan bertelanjang dada di atas panggung. Di tangannya tergenggam sebuah kepala salah satu warga desa. Aku menoleh ke arah penonton. Terlihat sebagian warga duduk dengan kepala yang sudah tidak berada di tubuhnya lagi. Sisanya seolah kehilangan kesadaran, terpaku pada tarian si pemain bertopeng hitam itu. Kakiku lemas. Aku jatuh terduduk tanpa mampu untuk berdiri lagi. Dari balik panggung, muncul seorang pemain membawa parang menghampiri pemuda desa yang masih kehilangan kesadaran. Pemain itu menjambak rambutnya dan menebas parang ke lehernya hingga terpisah dari badannya. Darah segar bermuncratan kemana-mana, namun tidak ada satupun warga desa yang bereaksi atas kejadian itu. "Bapak, Ibu," aku memaksakan kakiku untuk berdiri, mencari keberadaan mereka. Dari jauh, terlihat bapak dan ibu duduk di barisan tengah. Mereka masih hidup. Aku ingin segera berlari menghampirinya, namun terhenti saat melihat salah seorang pemain yang membawa parang mendekati kedua orang tuaku. Tanpa berlama-lama, pemain itu menarik rambut bapak dan bersiap menebaskan parangnya. Hampir saja aku berlari ke arahnya, namun rupanya lengan si pemain dihentikan oleh seseorang. Itu adalah penari dengan topeng hitam yang turun dari panggung. Aku berharap bapak dan ibu bisa selamat dari keadaan ini. Tapi ternyata aku salah. Orang itu mengambil parang dari pemain lainnya dan membuka topengnya. Sangat mengerikan. Itu bukan wajah seorang manusia. Saat topengnya terbuka, terlihat 4 buah bola mata terpasang di wajahnya yang tidak dilapisi kulit. Bahkan hidung dan bibirnya pun tidak terlihat di wajahnya. Tanpa menunggu lama, makhluk itu menebas kepala bapak hingga terputus. Aku tidak mampu menahan perasaan sedih dan takutku. Namun aku juga tidak berani menghampirinya. Aku terjatuh dan terduduk di sebuah ranting yang menimbulkan suara yang akhirnya membuat mereka sadar akan kehadiranku. Para pemain itu menoleh dan menemukan keberadaanku. Makhluk mengerikan yang membunuh bapak mengenakan topengnya kembali dan bersiap menghampiriku. Rasa takut semakin menjalar, namun aku mencoba mengumpulkan keberanian dan berlari menjauh dari tempat itu. Lari, aku harus lari, pikirku dalam hati. Tapi kemana? Tak ada satu orang pun di desa. Aku meninggalkan hutan. Suara langkah kaki seseorang terdengar semakin dekat ke arahku. Namun aku tetap berlari ke arah desa. Seperti saat kutinggalkan, tidak ada satu warga desa pun di sini. Aku mencoba menyembunyikan diriku dari makhluk itu. Langkah demi langkah terdengar memasuki desa yang gelap dan tidak ada seorang pun di sana. Satu demi satu pintu dibuka dengan kasar dan memang sudah tidak ada orang di sana. Aku bersembunyi di belakang rumah salah seorang warga, tapi aku tidak yakin dia tidak bisa menemukanku. Saat makhluk itu semakin dekat, aku teringat kuda peliharaan bapak. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, aku menyelinap ke kandang kuda milik bapak, menaikinya dan menerjang ke arah luar desa. Seharusnya makhluk itu tidak bisa mengikuti dengan kecepatan kuda. Pikirku cukup tenang. Aku mengambil jalur turun ke arah terminal. Walaupun tengah malam, setidaknya di sana pasti ada orang. Jalur turun ke terminal masih harus melalui jalan yang dikelilingi oleh hutan. Hanya pohon-pohon tinggi yang terlihat di sekitarku. Dengan kecepatan kuda milik bapak, sedikit lagi aku bisa mencapai terminal. Aku memacu kuda bapak dengan secepat mungkin. Cahaya lampu terminal sudah mulai terlihat. Namun belum sampai ke sana, aku terhenti. Makhluk itu melesat keluar dari pepohonan dan menghadangku. Bagaimana ia bisa menyusulku? Sudah pasti itu bukan kecepatan manusia.
Dan benar, makhluk itu melayang menghampiriku yang ada di atas kuda dan bersiap mengayunkan parangnya. Merasakan bahaya, kuda Bapak mencoba melawan dengan mengangkat kaki depannya dan menjatuhkannya. Aku mencoba berdiri dan terus berlari ke arah terminal. "Tolong, tolong!" teriakku sambil berlari. Aku tidak lagi menoleh ke belakang. Entah yang mana yang terjadi dulu, aku sampai di terminal atau makhluk itu membunuhku terlebih dahulu. Namun kakiku sudah lelah untuk berlari. Nafasku juga hampir habis. Sampai akhirnya aku terjatuh. Entah hayalan atau bukan, seorang pria berdiri di hadapanku. Ia menangkap dan segera memelukku. Kamu kenapa? Ada apa toh?" ucap bapak itu. "Aku dikejar demit, Pak. Tolong, Pak," ucapku dengan suara yang sudah lemes. Di tengah gelapnya malam, makhluk itu muncul dari kejauhan menghampiri kami berdua. Walaupun aku sudah menemukan seseorang, tapi apa kami bisa selamat, pikirku. Bapak itu berdiri membelakangiku. Ia mengambil sesuatu dari tasnya, sebuah korek api dengan ukiran kuno. Berkali-kali doa dan ayat suci dibacakan oleh bapak itu. Makhluk itu merasa terganggu dan menutup kupingnya. Namun bukannya menjauh. Makhluk itu menahan rasa sakitnya dan menerjang ke arah kami. Sebelum sempat mendekat, bapak itu membuka tutup korek api itu dan menyalakannya. Cahaya api menerangi sekitar kami. Tapi yang kulihat semakin mengerikan. Makhluk penghuni hutan samar-samar terlihat dan memandang kami dari semua sisi yang disinari cahaya itu. Tapi ternyata tidak seperti perkiraanku. Setan itu tidak dapat mendekat ke arah kami yang dikelilingi cahaya dari api di korek itu. Bapak itu terus membaca doa dan ayat suci yang menyiksa makhluk mengerikan di hadapan kami. Tak tahan dengan siksaannya, makhluk itu pergi dan melarikan diri. Setelah merasa aman, bapak itu menggendongku dan menaikkanku di Vespa tuanya. Ia mengajakku ke pos polisi di terminal untuk menjelaskan apa yang terjadi. "Ini, diminum dulu, habis itu ceritain ada apa." Segelas teh hangat diberikan oleh salah seorang petugas kepadaku. Walau hanya sedikit, teh hangat ini memberikanku sedikit tenaga untuk menceritakan apa yang terjadi di desaku mengenai kelompok ludruk yang membantai warga desa dan salah seorang pemainnya yang merupakan demit berwajah mengerikan yang mengejarku hingga ke sini. Awalnya mereka tidak percaya, namun cerita bapak yang menolongku mengusir setan itu merubah pandangan mereka. Waktu mendekati pagi hari, polisi setempat sudah mengumpulkan beberapa orang dan mengantarku ke lokasi kejadian di desaku. Aku hanya berharap ibuku masih bisa selamat dari kejadian semalam. Para polisi dan bapak yang menolongku sampai duluan di lokasi. Terlihat ekspresi tidak percaya terlihat di wajah mereka. Aku berlari memastikan apa yang terjadi di sana. Namun seorang polisi dan bapak itu menahanku. "Udah, gak usah ke sana. Ikhlaskan aja ya, Dek," ucap bapak itu. "Enggak, aku harus ke sana," teriakku sambil meninggalkan mereka. Terlihat yang tersisa di sana hanya jasad-jasad warga desa yang kukenal, dan sama sekali tidak ditemukan kepala di badan mereka. Panggung ludruk yang berdiri semalam sudah tidak ada di tempat, dan tanpa jejak sedikit pun. Satu demi satu jasad warga kuperhatikan, sampai aku terhenti di tubuh sepasang manusia dengan pakaian yang kukenal. Itu jasad bapak dan ibu. "Bapak, ibu!" Tangisanku memecah keheningan pagi di hutan itu. Entah, aku tidak tahu apa lagi yang harus kulakukan setelah ini. Melihatku menangis tanpa henti, bapak yang menolongku menghampiriku dan segera memelukku. "Sudah, yang tabah ya, kita kuburkan mereka dengan layak," ucapnya. Aku hanya terisak dan mengangguk. "Bapak belum tahu nama kamu," lanjutnya. "Cahyo, Pak, nama saya Cahyo," ucapku sambil terisak. "Ya sudah, habis ini Cahyo tinggal sama bapak aja ya, ikut ke kampung bapak di Jawa Tengah." Aku tidak punya pilihan lain. Saat ini tidak ada lagi orang yang bisa merawatku
setelah seluruh warga desa tewas. "Iya Pak, kalau makhluk itu mengejar saya lagi gimana?" tanyaku sambil terisak. "Gak usah khawatir, mulai sekarang kamu panggil saya Pak Le. Anggap aja Pak Lekmu sendiri. Nanti di sana saya ajarin ilmu batin supaya kamu bisa menolong orang lain yang bernasib sama," jelasnya. Tidak butuh waktu lama, berita mengenai desaku terdengar hingga ke desa lain. Mereka berbondong-bondong datang untuk membantu menguburkan warga sekaligus mencari tahu apa yang terjadi. Mengenai keberadaanku yang selamat, Pak Polisi sepakat untuk merahasiakannya dari warga desa lain demi keselamatanku. Setelahnya, Pak Lek mengajakku tinggal di kampungnya, mengajarkanku hidup mandiri dan mengenalkan ilmu-ilmu batin yang bisa menjadi peganganku saat menghadapi bahaya. Nanti ketika saatnya tiba aku bertemu dengan kelompok ludruk topeng ireng, aku akan siap menghadapi mereka semua. Suara lonceng kericik berbunyi perlahan sesuai dengan langkah kaki anggotanya. Sebuah gerobak besar berisi perlengkapan dan ornamen pertunjukan dibawa dari satu desa-desa ke kota untuk menampilkan sebuah pertunjukan. Bersiaplah bila suatu saat mereka mampir ke tempatmu. Cerita ini merupakan asal mula dari cerita ludruk topeng ireng. Narasumbernya sendiri dari salah satu warga Twitter yang bernama Arjuna. Mas Arjuna mendapatkan cerita ludruk ireng dari keluarganya, yang ternyata terlibat langsung dengan kejadian ini jauh di tahun 1950-an. Dia menceritakan, kenapa ludruk ini dibentuk, kenapa ludruk ini memakan korban, bagaimana ludruk ini dulu dikalahkan. Dan gak cukup sampai di situ. Dia juga menceritakan mengenai tragedi akar permasalahan sebelumnya, silsilah dan pusaka keluarganya yang terlibat. Masih jauh dari cukup untuk memahami. Cerita ini terjadi beberapa tahun setelah negeri ini merdeka, tepatnya di Blitar era tahun 1950-an. Aku hidup di keluarga yang sangat kental dengan klinik dan ilmu batin. Tak sedikit pusaka yang dimiliki oleh keluargaku, mulai dari yang bersahabat hingga mengerikan. Namaku Pujo. Aku tinggal di sebuah desa di kota Blitar yang masih jauh dari jangkauan pemerintah saat ini. Terlalu sulit untuk kami dan desa sekitar kami untuk mendapatkan kabar dan informasi apapun di luar desa. Hal itulah yang membuat kami tidak dapat memastikan mengenai apa yang terjadi di luar sana. Salah satunya adalah mengenai wabah yang menyerang desa-desa dan menelan banyak korban. Konon, wabah ini adalah serangan sekumpulan makhluk gaib ke sebuah desa yang menyebabkan kematian mendadak. Dengan sedikitnya informasi yang ada, kami menjadi terlena dan sedikit tenang. Apalagi desa kami termasuk yang paling aman dengan adanya keluargaku, yang dianggap mampu menjaga desa dari hal buruk dengan ilmu batin yang kami miliki. Tapi persoalan kali ini berbeda. Malam ini seharusnya aku bisa tidur dengan nyaman. Namun hawa malam hari berubah menjadi dingin, lebih dingin dari biasanya. Hal ini membuatku terbangun. Di tengah rasa kantukku, samar-samar terdengar suara bisikan di telingaku. "Le, beritahu ayahmu, tali hitam sudah terlihat di timur." Aku paham dengan suara ini. Ini adalah suara dari Ingon atau roh pelindung yang dimiliki keluargaku yang bernama Raden Segara Dwipa dan sudah menjaga keluargaku bahkan dari zaman leluhur Mataram kuno. Walau ini sudah malam, aku yakin bapak masih berada di pendopo keluarga. Biasanya, ia sedang beristirahat atau melakukan tirakatan. Aku berlari menghampiri bapak. Namun ketika sampai di pintu masuk pendopo, hal yang tidak biasa terlihat di depan mataku. Mataku melihat ke sekeliling. Pendopo ini terasa penuh dengan berbagai macam perewangan dari negeri Segoro Sewu yang berkumpul di tempat ini. Ketika aku masih menerawang dengan apa yang terjadi, bapak memanggilku terlebih dahulu. "Le, panggil semua rojo ke sini. Ada yang harus bapak sampaikan,"
Sepertinya Bapak sudah mengetahui apa yang akan aku sampaikan melalui roh pelindung lain yang saat ini menjadi pegangannya. Aku segera paham dengan apa yang dimaksud Bapak dan segera mengirim pesan untuk para rojo. Rojo yang dimaksud adalah sebutan untuk 10 bersaudara, kakak beradik yang dipercayakan 10 pusaka keramat dari alam negeri yang berbeda-beda. Salah satunya adalah Bapak yang dikenal dengan nama Pak Sukarjo, yang dipercayakan pusaka keris ireng dengan Raden Jaya Dwipa dari negeri Sangkala sebagai ingonya. Mereka membawa serta seluruh keluarga besar mereka, sehingga rumah ini terasa cukup sesak. Namun untuk ke-10 rojo memiliki tempat sendiri untuk membicarakan bencana yang akan terjadi ini. Ketika malam sudah mulai larut dan keluarga besar mulai beristirahat, aku dan para rojo berkumpul di ruangan yang telah dipersiapkan, dan Bapak membuka pembicaraan. Saya baru didatangi Raden Jaya. Dari perkataannya, akan ada wabah besar yang tiba ke desa kita, dan ini bukan wabah biasa. Wabah ini tidak akan berhenti dan terus berpindah. Kesembilan saudara Bapak mengangguk-angguk, seolah sudah mengetahui berita ini juga dari roh pelindungnya masing-masing. Salah satu adik Bapak, Lek Warjo, saudara yang dipercayakan dengan pusaka keris Batara Abang dengan pelindung Pati Maharekso dari negeri Sedino, mencoba menyampaikan penglihatan yang ia dapat. Lalu, bagaimana Kang Mas? Soalnya, penglihatanku ini ada hubungannya dengan kejadian masa lalu. Seluruh keluarga yang ada di ruangan menoleh kepada Lek Warjo. Mereka tahu kemampuan yang dimiliki Lek Warjo adalah penerawangan yang bisa melihat semua hal yang terjadi di masa lalu, bahkan sejak zaman Mataram kuno. Maksudmu piye, Jo? Tanya Bapak memperjelas maksudnya. Menurut penerawangan saya, ini semua ada hubungannya dengan tragedi Rojopati, jawab Lek Warjo dengan sedikit gelisah. Rojopati? Yang benar kamu, Jo? Pak De Broto sedikit tidak percaya dengan ucapan Lek Warjo. Ia adalah sesepuh tertua yang dipercayakan pusaka keris Ronggolewu dengan perlindungan Kiranu dari negeri Banyuwira. Kejadian Rojopati itu sudah terjadi lebih dari 25 tahun yang lalu. Tidak ada sisa-sisa dari kejadian itu. Kali ini Lek Marji, pemegang keris Nogonyowo, dengan Pati Gadang Ireng dari negeri Sumuncak yang protes dengan pernyataan Lek Warjo. Benar Kang Mas, tapi memang itu kenyataannya. Itu penglihatan yang saya dapat, ucap Lek Warjo. Kali ini dengan suara yang lebih pelan. Seluruh anggota keluar gelisah apabila ini benar-benar ada hubungannya dengan tragedi Rojopati. Ya sudah, sebelumnya kita hadapi masalah yang di depan kita dulu. Mengenai wabah yang akan datang ini, bagaimana Kang Mas? Lek Giman, pemegang pusaka tombak kuning dengan pelindung Cabuto dari negeri Segara Buto, mencoba meluruskan diskusi kami. Bapak menghela nafas. Ia benar-benar harus memutuskan sesuatu yang berat. Wabah ini disebabkan oleh kumpulan demit. Jumlahnya bahkan bisa menghabisi satu desa. Walaupun terlihat bingung, suara Bapak cukup tegas. Hanya ada satu cara untuk mengatasi wabah ini. Pagelaran ludruk ireng harus dilakukan. Ucapan Lek Warjo mengenai tragedi Rojopati saja sudah cukup mengagetkan. Kali ini, Bapak memutuskan untuk mengadakan pagelaran ludruk ireng. Seluruh anggota keluar mulai gelisah. Karena siapapun tahu, jika ludruk ireng sudah digelar, berarti wabah yang dihadapi bukan wabah biasa. Apalagi persiapannya sama sekali tidak mudah. Salah satu syarat yang paling berat adalah salah satu pemeran yang bermain ludruk ini harus seorang lelaki bujang yatim piatu, berusia 25 tahun dan lahir dengan keti anget. Keti anget atau darah hangat adalah sebutan untuk mereka yang lahir dengan tubuh dan sukma yang khusus. Tubuh mereka sangat mudah dirasuki oleh roh lain. Hal ini menjadi penting karena ia akan menjadi wadah bagi demit pembawa wabah itu sendiri. Mencari orang seperti itu sangat sulit.
Selain karena kriteria sulit itu, nyawa sang pemain ludruk sudah pasti berada dalam bahaya. Walaupun dengan berat hati, seluruh keluarga sepakat dengan pagelaran ludruk ireng itu demi menyelamatkan seluruh desa, dan agar wabah itu tidak menyerang tempat lain lagi. Cukup lama untuk mengumpulkan pemain ludruk ireng, sampai akhirnya bisa terkumpul. Untuk pemain utamanya, diputuskan seorang anak bernama Toha, yang bekerja di rumah Bude Sum. Bude Sum sendiri saudara bapak, yang dipercayakan pusaka Kundi Prabu dengan pelindung Nyai Solek dari negeri Sirup Abang. Ternyata, Toha sengaja bekerja di keluarga Bude Sum, karena pusakanya mampu melindungi Toha dari para roh dan demit yang mencoba memanfaatkan getih angetnya. Dengan panduan dari bapak, ritual pembentukan kelompok ludruk ireng ini pun dilakukan latihan untuk prosesi-prosesi menolak bala pun berjalan dengan mudah. Le Endar, pemegang cambuk Rogopati, dengan Panglima Putih dari negeri Pamangsa, dan Le Min, pemegang cambuk Batang Sewu, dengan Panglima Projo dari negeri Winasakti, yang bertugas melatih pemain-pemain ini untuk melindungi diri dan menyelesaikan misinya. Toha terlihat cukup mudah menerima pelajaran yang diajarkan oleh mereka, sampai akhirnya kelompok ludruk ireng ini pun siap untuk pentas. Malam Selasa Kliwon, hawa dingin yang tidak biasa mendatangi desa. Sebuah panggung sudah berdiri tegak di sana, bersiap menampilkan pertunjukan ludruk. Di udara sedingin ini, seluruh warga diwajibkan untuk menonton pertunjukan ini tanpa boleh ada seorang pun yang tinggal di rumah. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada satupun warga yang lolos dari perlindungan kami. Awalnya pertunjukan berjalan seperti biasa. Warga terhanyut dengan peran yang dimainkan oleh kelompok ludruk ireng ini. Namun perlahan, warga merasakan kehadiran sosok lain yang menonton di sekitar mereka. Pertunjukan yang dimainkan oleh kelompok ludruk ireng ini menarik minat para demit-demit ini. Puncaknya, di akhir acara, Toha yang memiliki peran terpenting melakukan prosesi penarikan, di mana seluruh demit dan roh halus yang ada di sana tertarik dengan getih anget yang ada di tubuh Toha. Hawa dingin kembali bertiup, menandakan aliran kekuatan demit-demit yang berebut untuk merasuki tubuhnya sebagai sang ludruk ireng. Proses itu tidak berlangsung lama, hingga akhirnya suasana mencekam hilang, dan kami tahu rencana kami berhasil. "Bapak, desa sudah bersih, acara berhasil, Pak," ucapku dengan sedikit tenang. "Iya, Le, tapi Bapak heran, setelah kemasukan demit sebanyak itu, kok Toha masih segar bugar ya?" lanjut Bapak. Benar juga, kerasukan satu demit saja sudah beratnya bukan main. Entah mengapa Toha masih segar bugar, seperti tidak terjadi apa-apa. "Ya sudahlah, kita lihat perkembangannya nanti di pertunjukan lain," lanjut Bapak yang masih belum mengerti. Setiap Selasa Kliwon, pagelaran ludruk ireng diadakan dari desa ke desa. Sebisa mungkin kami menyelamatkan seluruh desa yang berpotensi diserang demit-demit sesuai arahan dari roh pelindung kami masing-masing. Seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar. Hingga akhirnya, pertunjukan terakhir diadakan di rumah waras atas petunjuk Bule Sumi, pemilik selendang pucuk ayu, dengan pelindung Nyi Marni dari negeri Wetan. Beliau beralasan agar diadakan di rumah waras untuk menyelesaikan dan membersihkan sisa-sisa ritual yang telah dijalani. Kami menonton pertunjukan dengan senang. Hiburan yang disajikan sungguh mampu membuat kami terhipnotis dengan tiap candaan dari kelompok ludruk ini. Namun, aku sedikit merasa aneh dengan gelagat Pak Deyuti. Ia juga memegang pusaka keris Candra Sewu di tangannya. Padahal, ini harusnya menjadi acara yang santai untuk menutup semua musibah. Aku berharap kekhawatiranku hanyalah sebuah rasa gelisah biasa. Hingga akhirnya, acara ludruk pun selesai. Kami bertepuk tangan sebagai bentuk apresiasi atas usaha mereka selama ini. Dan lebih hebatnya lagi, tidak ada korban jiwa dari ritual ini. Namun bukannya membubarkan diri, seluruh anggota ludruk malah berdiri di tepat di panggung kecil tempat mereka melakukan pertunjukan.
Kali ini berbeda dengan saat mereka tampil. Mereka berdiri dengan tanpa sedikit ekspresi pun di wajahnya. Ada apa ini? Apa ada yang salah? Para rojo mempertanyakan kelakuan para pemain ludruk itu. Toha, sang pemeran utama ludruk ireng, menunjuk kepada rojo dan menunjuk dengan wajah penuh emosi. Apa kalian ingat dengan Nyi Laras, istri dari Ki Sedo? Tanya Toha dengan tangan yang menunjuk ke para rojo dengan gemetar. Pak De Yuti berdiri. Terlihat roh pelindung pusakanya, Pangeran Aji Dwipa dari negeri Wetan Abang, sudah berdiri di sebelahnya, seolah bersiap akan sesuatu. Nyi Laras, Ki Sedo, keturunan dari Tra Balanggawe, itu yang kamu maksud? Tanya Pak De Yuti. Tangan Toha masih gemetar. Kali ini wajahnya memerah. Bukan karena dandanan pemain ludruk, namun jelas terlihat itu semua dari emosinya yang seolah sudah tertahan lama. Ya, mereka yang kalian bunuh dengan santet balung ireng. Toha berteriak melampiaskan emosinya. Budesu maju ke depan. Maksud kamu apa, Toha? Demit apa yang menguasai kamu? Terlihat Budesu merasa bertanggung jawab, karena beliau yang merekomendasikan Toha untuk peran ini. Nyi Laras yang kalian bunuh saat sedang mengandung. Dia adalah ibuku. Kali ini wajahnya terlihat sangat menyeramkan. Emosi marah dan sedih bercampur di wajahnya. Seolah ia menangis tanpa bisa lagi air mata menetes dari matanya. Hingga akhirnya kekesalannya, sebuah mantra kuno dibacakan oleh Toha. Dalam sekejap, ribuan siluman, demit alas, berkumpul di belakangnya. Mereka semua adalah para penyebab wabah yang sengaja Toha sebagai ludruk ireng kumpulkan untuk membalas dendam kematian keluarganya. Sudah cukup kebenaran yang ku ketahui selama hidup bersamamu, ucapnya sambil menunjuk kepada Budi Sumi. Ini adalah hari yang kunantikan, hari di mana aku bisa melihat manusia biadab seperti kalian mati. Suara alunan gamelan terdengar. Kali ini bukan berasal dari alat musik, melainkan suara dari alam gaib, seolah menandakan mulainya peperangan. Bapak maju membuka jalan, seolah tidak gentar dengan ancaman sang ludruk. Ia maju dan menantangnya. Apa kamu belum tahu siapa yang berdiri di depanmu ini? Seolah memberi komando, seluruh rojo berkumpul mendekati Bapak dengan mempersiapkan pusakanya masing-masing. Inilah hari pembalasan atas santet balung ireng yang menghabisi keluargaku. Kalian pun harus mati dengan rasa sakit yang sama. Toha mulai kehilangan kesadaran dan terbuai dengan nafsu membunuh yang merasuki dirinya. Ratusan demit mulai menyerang, namun Leikiman memanggil tombak kuningnya dan memerintahkan Cah Buto untuk menghalau ratusan demit yang mencoba menyerang rumah waras. Berbagai kutukan dirapalkan oleh setan-setan demit alas. Namun dengan selendang ayu Buli Sumi, semua kutukan itu terpental dan tidak ada satupun yang melukai para rojo. Tak sedikit siluman yang berkeliaran mencoba mencari celah di sekitar kami, tapi mereka semua terhempas dengan tarian kedua adik Bapak Leender dan Lek Marji yang memainkan cambuk pusakanya. Bapak maju dan memperingatkan kelompok ludruk itu sekali lagi. Kamu lihat, tidak ada satupun kesempatanmu untuk menang melawan kami. Toha tidak membalas. Ia masih mengamuk dengan dendam yang membakar seluruh amarahnya. Ini adalah perang terakhir. Akan kupastikan keturunan Kirosid dan Tra Banggalawe habis tidak tersisa. Teriak Bapak memimpin anggota keluarganya untuk menyelesaikan pertempuran ini. Saat semua pusaka rojo berkumpul, hampir tidak ada kekuatan gaib yang bisa mengalahkannya. Setiap pusaka memiliki perannya masing-masing, sehingga tidak ada celah untuk dikalahkan. Pertempuran berlangsung semalam suntuk. Tidak ada yang tahu bagaimana proses dan ujung dari pertempuran ini. Yang terjadi di akhir malam para rojo, keluarga Bapak berhasil bertahan hidup tanpa kekurangan suatu apapun. Namun keberadaan para pemain ludruk ireng itu tidak pernah ditemukan wujudnya. Seluruh panggung dan perlengkapan ludruk pun
hilang tanpa jejak. Hanya tersisa sebuah topeng berwarna hitam tergeletak di tanah tepat di mana panggung itu berdiri. Bapak yakin ia sudah menghabisi seluruh pemain ludruk dan keturunan Trah Banggalawe. Sisa-sisa tragedi Rojopati. Sebuah tragedi perang santet antar saudara seperguruan yang melibatkan dua tuan tanah 25 tahun yang lalu. Namun tetap ada rasa khawatir di diri Bapak apabila kejadian ini terulang lagi di masa depan. Dan ketika saat itu tiba, tidak ada pusaka para rojo yang bisa menghentikannya.